Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi pada kesempatan kali ini saya pengen curhat aja ya. Ini adalah pikiran kotor saya. Yang pertama, setelah tanggal 1 September 2024, maka akun Star dan juga non-Star itu kena sekitar 10% teman-teman. 10% kalau tanpa potongan ya, teman-teman bisa cek sendiri di aturan Shopee yang terbaru. Pengguna Star dan juga non-Star akan terkena 10%. Kalau untuk non-Star setelah 50 orderan itu masih gratis. Setelah 50 orderan kena 10%. Selanjutnya juga kalau kita tergabung dalam gratis ongkir ekstra, maka kita akan terkena tambahan 5% ya teman-teman ya. Meskipun itu nantinya akan ada biaya-biaya lanjutan ya di Shopee ya. Misal ada potongan biaya Star Seller sekitar 50% ataupun juga 30%, 20% tergantung dari akunnya ya teman-teman ya. Bisa dicek apakah akun teman-teman dapat potongan seperti itu ataupun juga tidak. Ada juga yang dapat potongan itu di gratis ongkir ekstra, ada yang dapat potongan 10%, 20%, 30%, 50% dan lain sebagainya. Oke. Pikiran kotor saya itu seperti ini teman-teman ya. Kalau sekarang katakanlah kita ambil biaya maksimal di Shopee ya, kena 15%. Sekarang 15%. Produk udah pasti, Shopee udah tahu produknya itu apa aja, terutama dengan fasilitas termurah. Nah, fasilitas termurah ini bisa jadi kata kuncinya ya teman-teman ya. Fasilitas yang beberapa waktu ini kita gunakan, itu bisa dijadikan sebagai benchmark bagi Shopee untuk melihat, oh produk ini, misal produk apa ya. Saya akan ambil di sekitar saya, di sini ada Solasi. Ada Solasi. Solasi ini ternyata harganya itu sekitar harga pasar di sekitar 15.000. Terus harga pertemuannya sekitar 10.000. Mereka bisa aja nih jual produk 10.000 dengan catatan mereka menggunakan toko, satu toko yang entah itu dinamakan Shopee Official ataupun juga Shopee Toko, Shopee apa terserah. Di sana nggak ada biaya adminnya. Otomatis kita akan bersaing dengan ring 15% di gratis ongkir ekstra dan juga di biaya Star Seller ataupun juga non-Star. Dia sudah menang 15% kalau memang pengen jualan sama persis dengan toko kita. Ini adalah pikiran buruk saya. Nah, apakah hal ini akan terjadi? Kalau kita lihat, rugi dong. Shopee harus nyetok barang juga. Jangan salah. Zaman dulu nggak ada yang namanya SPX. Kita ingat ya, zaman dulu jasa kirim tuh yang paling ramai itu adalah Si Cepat dan juga si JNT. Dua jasa kirim ini sangat-sangat dominan dan juga sudah sangat besar waktu itu. Setelah sebelumnya SPX masuk, awal-awal SPX masuk juga banyak komplain. Kita tahu sendiri kan SPX masuk dulu datangnya kadang malam banget, kadang jam 8, kadang jam 10. Sekarang fasilitas yang diberikan SPX sudah sangat bagus. Itu dari sisi jasa kirim. Dan sekarang kita ada kecenderungan nih, tiap tahun itu ada kenaikan biaya admin. Bisa jadi kedepannya Shopee akan membuat tokonya sendiri. Jadi yang perlu kita persiapkan untuk menyikapi hal ini adalah kita juga harus siap-siap nih teman-teman. Buatlah sebuah website ataupun juga kalau memang teman-teman masih bisa bersaing ya di Shopee. Ya harapan kita sebagai seller tentunya tidak sampai nanti Shopee membuat Shopee Official ataupun juga Shopee Toko ataupun juga dikelola Shopee dan lain sebagainya. Kalaupun dikelola Shopee, produknya harus dari para seller-seller ini. Misal produk ini Solasi diambil dari toko saya ataupun juga toko si B, toko si C, nggak masalah. Tapi kalau udah semuanya dikelola sama Shopee, dia ngambil dari supplier langsung, terus dia jual langsung, itu udah monopoli banget teman-teman. Kalau udah monopoli ya udah, kita harus siap-siap untuk jualan offline lagi. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pikiran negatif saya dan mungkin saja apa yang saya pikirkan ini bisa kejadian di masa depan. Ini adalah yang terjadi di TikTok waktu itu ya teman-teman ya. TikTok waktu itu sistemnya juga seperti ini. Ternyata ada TikTok yang toko-toko official ya. Toko-toko official dia statusnya memang pakai orang Indonesia. Ternyata yang jualan dari sana langsung. Dari sana bypass masuk Indonesia. Jadi benar-benar langsung dikuasai teman-teman. Ya semoga aja di Shopee tidak kejadian seperti ini. Kalau kejadian seperti ini yang pasti pemerintah juga harus segera ambil tindakan ya teman-teman ya. Oke, untuk hari ini itu aja. Jadi memang itu adalah pikiran buruk saya. Pikiran negatif saya. Mungkin kalau biaya admin dinaikkan terus akan terjadi yang namanya monopoli pasar teman-teman ya. Semoga saja tidak terjadi dan biaya admin bisa kembali dihitung ulang ya. Katakanlah dengan menurunkan biaya admin terus menghilangkan satu fasilitas Shopee menurut saya nggak masalah sih. Misal yang dihilangkan fasilitas apa gitu nggak masalah. Yang penting
pelanggan Shopee itu sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi nggak perlu harus menyaingi ada TikTok ada live, disaingi langsung TikTok live. Lalu ada TikTok video, disaingi langsung TikTok video. Nanti kalau ada marketplace baru, misal marketplace pojok curhat gitu ya, punya fasilitas order hari ini, datang langsung hari ini, ataupun juga diklik langsung muncul di tangannya pembeli. Mungkin nanti juga akan diikuti. Oke teman-teman ya, untuk hari ini itu aja. Ini adalah masih di ranah pikiran negatif, tapi bisa saja juga terjadi ya teman-teman ya. Semoga ada pembelajaran bagi kita semua, dan sampai jumpa di video dari Pojok Curhat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.